Ternyata nggak cuma manusia aja yang suka party. Hewan pun banyak yang suka party sampai nge-fly. Dari kucing lucu sampai jagoan yang ganas pun ternyata adalah pemabuk. Bahkan ikan pun ada yang hobi mabuk juga loh. Kalian yang punya anak berkucing masih pernah dengar yang namanya catnip, atau mungkin sering melihat videonya di media sosial. Tanaman catnip adalah tanaman herbal yang berkerabat dekat dengan mint. Tanaman ini mengandung zat nepetalakton, yang dapat memberi efek stimulan ringan dan sementara pada beberapa kucing. Beberapa kucing menjadi sangat gila kalau diberi catnip. Mereka bisa berguling-guling, hiperaktif, atau cuma jadi woles saja. Tapi tidak semua kucing bereaksi terhadap catnip. Beberapa kucing yang diberi catnip kelihatan seperti tidak ada perubahan. Kucing alim berarti mereka ini, nggak suka mabuk ya. Jangan salah paham, ikan yang sangat pintar dan lucu ini sebenarnya memiliki sifat bajingan. Lumba-lumba suka mempermainkan hidup ikan buntal cuma demi kesenangan semata. Mereka menunjukkan perilaku menarik dengan melilingi ikan buntal dan bergantian menggigitnya dengan lembut. Mereka juga suka bermain bola menggunakan ikan buntal. Lumba-lumba bahkan bermain lemparan bola dengan ikan buntal sampai melemparnya hingga keluar air. Permainan lumba-lumba ini menyebabkan ikan buntal melepaskan tetrodotoxin, salah satu racun paling mematikan di dunia. Satu racun ikan buntal mengandung cukup racun untuk membunuh 30 orang dewasa. Racun ini membuat makanan yang biasa dikenal dengan fugu menjadi sangat mematikan dan terkenal sering memakan korban. Tapi para bajingan lumba-lumba ini belajar untuk menoleransi jumlah tertentu tanpa konsekuensi yang fatal. Lumba-lumba biasanya saling mengoper ikan buntal selama 20-30 menit sambil bergantian menghisap racunnya agar mabuk dan nge-fly. Mereka memasuki kondisi euforia di mana mereka menjadi tenang dan bahkan bisa terpesona oleh pantulan mereka sendiri di air. Saat para lumba-lumba sudah nge-high semua, baru ikan buntal bisa kabur dari permainan itu. Kasian ya Nyonya Puff. Pernah nggak kalian berpikir kenapa burung kadang-kadang menabrak jendela? Kok bisa ya burung yang bisa terbang di langit luas tidak melihat adanya bangunan besar di depan mereka? Jawabannya gak mengejutkan. Jadi setelah embun beku pertama, buah-buahan dan beri mulai terfermentasi, kemudian menghasilkan etanol atau alkohol. Burung-burung sengaja mencari buah yang sudah terfermentasi itu dan langsung mengkonsumsinya sampai menjadi mabuk. Burung pemabuk menjadi masalah serius di tempat-tempat seperti di Yukon, Kanada. Bahkan sampai didirikan tempat perlindungan atau pada dasarnya penjara untuk burung mabuk itu. Burung-burung yang mabuk itu dipenjara agar bisa mabuk dengan aman. Dan ketika sudah sober, mereka dilepaskan kembali ke alam liar. Tapi gobloknya, banyak kasus burung yang baru dilepaskan itu malah kembali mencari buah alkohol dan mabuk lagi. Jadi mereka dipenjara lagi. Jadi kalau kalian lihat ada burung yang terbangnya melewat tidak lurus, kemungkinan besar mereka lagi mabuk. Kalau kalian pernah lihat lebah madu yang bukannya terbang malah merangkak di tanah, antara mereka itu sekarat karena habis menyengat, atau mereka ini lagi mabuk. Ketika suhu atau cuaca panas, nektar tanaman bisa terfermentasi menjadi alkohol. Ketika lebah yang sedang mengumpulkan serbuk sari mengkonsumsi nektar yang terfermentasi itu, mereka bisa menjadi sangat mabuk, bahkan sampai kehilangan arah dan kendali tubuh. Walaupun mereka tidak dengan sengaja mabuk, konsekuensinya bisa fatal. Jika lebah yang mabuk itu sudah sadar dan kembali ke sarangnya, lebah itu akan dihadang oleh lebah penjaga yang lebih kekar. Lebah penjaga ini bakal mengusir mereka. Bahkan tidak jarang kalau lebah penjaga bakal langsung melenyapkan mereka. Respon keras ini bertujuan untuk melindungi koloni lebah. Karena jika nektar yang terfermentasi itu masuk ke dalam sarang lebah, itu dapat menyebabkan kehancuran koloni lebah. Penelitian dari Universitas San Francisco menemukan kejadian menarik. Tidak jauh beda seperti manusia. Lalat buah jantan bakal mencari alkohol ketika ditolak oleh calon pasangan. Temuan ini menunjukkan respon emosional yang mengejutkan pada serangga kecil ini. Ternyata serangga kecil ini bisa galau dan mabuk juga ya. Berarti kalau kalian nemu lalat di klub malam, bisa jadi lalat itu lagi galau patah hati. Monyet ini mempunyai reputasi buruk dan terkenal sebagai pencinta alkohol. Ketika mereka tidak menemukan buah fermentasi di alam, mereka belajar untuk mencuri alkohol dari turis. Metode mereka sangat canggih. Mereka menunggu dengan sabar momen yang tepat untuk menyambar minuman yang tidak dijaga. Udah pemabuk, maling lagi. Situasi ini menjadi masalah yang besar di Saint Martin di Karibia, yang menyebabkan pihak berwenang harus mengambil tindakan drastis untuk mengendalikan sekitar 450 monyet yang mempengaruhi pola tersebut. Pemerintah Saint Martin membuat aturan untuk melenyapkan semua monyet vervet di sana. Sungguh tragis nasib monyet-monyet itu. Jangan tertipu dengan wajah lucu mereka. Hewan asli Madagaskar ini yang biasa cuma makan buah-buahan, kadang-kadang mereka juga bisa party dengan cara yang tidak biasa. Mereka menggunakan racun kaki seribu yang juga mengandung sianida. Para lemur ini dengan santainya mengunyah kaki seribu yang menyebabkan kaki seribu melepaskan bahan kimia untuk pertahanan. Kemudian, lemur akan mengoleskan campuran air liur dan racun kaki seribu itu ke seluruh tubuhnya untuk mengusir nyamuk tujuannya. Tapi mereka tidak berhenti di sana. Bajingan lucu ini tetap akan terus mengunyah kaki seribu sampai mereka mabuk dan bengong. Untungnya kaki seribu biasanya masih selamat dan bisa kabur dari lemur yang sudah nge-fly itu. Jamur merah ikonik dengan bintik putih dari game Mario ini adalah salah satu favorit reindeer atau rusa kutub. Jamur ini bernama Amanita muscaria. Rusa kutub bahkan sampai niat berkeliling hutan demi mencari jamur Amanita ini. Padahal jamur ini sangat beracun dan memiliki efek halusinogen luar biasa.
Setelah rusa kutub memakan jamur ini, mereka menjadi mabuk dan berlari tanpa arah, dan bahkan sampai membuat suara-suara aneh. Perbuatan tidak terpuji rusa kutub ini bahkan membuat manusia-manusia gabut menjadi penasaran karena melihat rusa kutub ini nge-fly dan happy-happyan. Beberapa orang nekat memakan jamur amanita. Manusia yang mengkonsumsi jamur amanita dilaporkan mengalami halusinasi luar biasa, dan bahkan beberapa yang tidak selamat. Setelah melihat efek buruk di manusia itu, harusnya orang-orang menjauhi jamur amanita ya. Tapi beberapa orang pintar mendapat ide brilian. Mereka meminum kencing rusa kutub karena mereka berpikir kencing rusa kutub bisa menetralisir racun, tapi efek ngehayanya tetap ada. Ajaibnya mereka ternyata benar. Setelah temuan itu, banyak orang ikut minum kencing rusa kutub dan mabuk bersama dengan rusa kutub. Bahkan gara-gara kejadian ini, beberapa orang percaya ini adalah asal-usul dari Santa Claus atau Sinterklas. Teori ini bernama Magic Mushroom Christmas. Hewan yang sangar ini ternyata suka mabuk, tapi mereka tidak mabuk dengan catnip loh ya. Jaguar sering diamati mengkonsumsi tanaman yage, bahan utama dari ayahuasca, salah satu halusinogen terkuat di dunia. Ketika efek tanaman yage mulai terasa, jaguar yang sangar itu berubah menjadi kucing bodoh lucu. Penduduk lokal Amazon beranggapan kalau jaguar memakan tanaman yage ini untuk meningkatkan indera mereka agar bisa lebih jago berburu. Tapi setelah melihat video dari BBC itu, kayaknya memang ingin mabuk aja itu jaguar. Mungkin ini kasus kecanduan zat paling parah di dunia hewan. Kasus ini terjadi di India Utara. Burung beo yang lucu ini ternyata adalah pecandu kelas berat. Burung beo sangat kecanduan dengan opium, bahkan menyebabkan para petani yang memiliki izin khusus untuk menanam bunga popi melaporkan kerugian besar hanya karena burung-burung ini aja. Menurut pengakuan petani, burung beo sering mampir ke kebun dan memakan getah bunga popi 30 hingga 40 kali sehari. Para petani juga sering melihat burung beo terbang membawa bunga popi setelah mencurinya dari kebun. Petani sudah mencoba banyak cara untuk menghentikan burung beo, tetapi tetap tidak berhasil. Dan yang lebih menjadikan, karena getah bunga popi ini mengandung opium, begitu burung beo ini kecanduan, konsekuensinya tragis. Ketika bunga popi sudah dipanen, sehingga para beo tidak bisa menikmati getahnya lagi, mereka akan terkena efek withdrawal syndrome atau putus obat, sehingga banyak dari burung beo ini tidak selamat. Burung beo yang tiba-tiba jatuh dari pohon adalah pemandangan umum setelah musim panen. Siklus ini berlanjut tahun demi tahun, karena generasi baru burung beo akan mencuri bunga popi lagi, dan menciptakan siklus kecanduan yang terus-menerus. Oke guys, itulah 10 hewan yang hobi pemabuk. Ada yang lucu, ada yang ternyata punya konsekuensi brutal. Pernah nggak kalian lihat hewan mabuk di depan mata kalian sendiri? Share pengalamanmu di kolom komentar ya kalau ada. Like dan subscribe ya guys, thank you.